Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok untuk mata kuliah mesin elektrik 1. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan generator dan penggunaan motor DC. Presentasi ini disusun oleh Dimas Joko Pratomo, Egi Firman Sariansah, Firyando Dahbian, dan Ibnu Dwi Rahmanda. Yang pertama mengenai penggunaan generator. Pengertian dari generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah sebuah energi mekanik menjadi bentuk energi lain, yaitu energi listrik atau elektrik. Nah, ini contoh gambar dari generator sederhana ya. Kemudian ada jenis-jenis dari generator. Jenis generator berdasarkan letak kutubnya. Yang pertama ada generator kutub dalam. Yang dimaksud dengan generator kutub dalam yaitu generator yang mempunyai medan magnet yang terletak pada bagian yang berputar atau rotor. Kemudian ada generator kutub luar, yaitu generator kutub luar yang mempunyai medan magnet yang terletak pada bagian yang diam, yaitu bagian statornya. Kemudian jenis generator berdasarkan putaran medannya, yaitu yang pertama ada generator sinkron. Generator sinkron yaitu apa yang sering disebut alternator adalah mesin sinkron atau generator yang digunakan untuk mengubah daya mekanik menjadi daya listrik dengan kecepatan dari RMF rotornya, RMF stator sama dengan RMF rotor. Kemudian ada generator asinkron, yaitu generator yang prinsip kerjanya menggunakan energi elektromagnetik. Kemudian ada jenis generator berdasarkan arus yang dibangkitkan. Yang pertama ada generator arus searah atau DC, yaitu generator yang dapat menghasilkan GGL atau EMF induksi ke satu arah dengan mengubah bentuk cincin terminalnya. Kemudian ada generator arus bolak-balik atau DC atau AC. Generator ini terdiri dari suatu kumparan dan lilitan kawat yang diputar dalam suatu medan magnet. Kemudian berikutnya ada jenis generator berdasarkan fasanya. Yang pertama, generator satu fasa, yaitu generator yang hanya memiliki satu kumparan fasa atau beberapa kumparan yang terhubung secara serial. Nilai tegangan netral tidak 0 volt. Kemudian generator tiga fasa, yaitu memiliki tiga kumparan fasa yang menghasilkan tegangan keluaran atau output berupa bernilai 380 volt yang diukur antar fasa dengan fasanya. Kemudian ada jenis generator berdasarkan bentuk rotornya. Ada generator rotor kutub menonjol yang sering digunakan pada PLTA dan PLTD. Kemudian ada generator rotor kutub rata atau silindris yang digunakan pada pembangkit listrik PLTG maupun PLTU. Nah, bagian ini mengenai bagaimana cara kerja generator. Generator listrik merupakan perangkat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik sebagai outputnya. Sangat penting untuk dapat dipahami bahwa generator sebenarnya tidak menciptakan energi listrik. Sebagai gantinya, ia menggunakan energi mekanis yang dipasok untuk menggerakkan motor listrik yang ada di kawat gulungannya melalui suatu sirkuit internal. Aliran muatan listrik ini merupakan arus listrik keluaran yang dipasok oleh generator. Sistem mekanisme ini bisa dipahami dengan mempertimbangkan generator yang ada pada pompa air yang menyebabkan aliran air, tapi sebenarnya tidak menciptakan air yang mengalir melewatinya. Generator modern bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang ditemukan oleh Michael Faraday pada 1831 sampai 1832. Faraday menemukan bahwa aliran muatan listrik di atas dapat diinduksi dengan menggerakkan konduktor listrik, seperti kawat yang bermuatan listrik di dalam suatu medan magnet. Gerakan ini menciptakan perbedaan tegangan atau GGL antara dua ujung kawat atau konduktor listrik. Dengan begitu menyebabkan muatan listrik dapat mengalir, sehingga menghasilkan arus listrik.
Itu bagian komponen utama. Dan selanjutnya silakan Mas Firdo untuk dipresentasikan. Baik, terima kasih Mas Dimas Joko. Saya akan melanjutkan komponen utama generator, yaitu yang pertama, generator set memiliki 9 komponen utama meliputi mesin. Mesin adalah sumber energi mekanik yang masuk ke generator. Ukuran mesin berbanding lurus dengan output data maksimum yang bisa disediakan generator. Alternator, yaitu sebagai generator atau genhead, adalah bagian dari genset yang menghasilkan output listrik yang didapat dari gerakan mekanis yang diberikan oleh mesin. Alternator sendiri dari rakitan bagian yang tidak bergerak dan bagian yang bergerak, yang terbungkus dalam satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut bekerja bersama dan menghasilkan gerakan yang relatif antara medan magnet dan listrik. Secara bersamaan, pergerakan tersebut menghasilkan listrik. Sistem bahan bakar. Bahan bakar ini, tangki bahan bakar biasanya memiliki kapasitas yang cukup untuk menjaga generator tetap beroperasi rata-rata 6-8 jam. Dalam kasus unit generator kecil, tangki bahan bakar adalah bagian dari bawah generator atau dipasang di atas frame generator untuk aplikasi komersial. Biasanya menggunakan tangki bahan bakar eksternal. Semua instalasi harus memiliki persetujuan Divisi Perencanaan Kota. Regulator tegangan, yaitu sesuai dengan namanya. Komponen ini mengatur tegangan keluar generator. Komponen ini meliputi generator tegangan, konversi tegangan AC ke DC, exciter, windings, konversi arus DC ke AC, rotating rectifier, konversi arus AC ke DC, dan rotor, armatur, konversi arus DC ke AC. Siklus dari keempat bagian ini berlanjut sampai generator menghasilkan tegangan keluaran yang setara dengan kapasitas operasi penuhnya. Sistem pendingin dan sistem pembuangan panas, yaitu penggunaan generator secara terus-menerus menyebabkan berbagai komponennya menjadi panas. Sangat penting untuk memiliki sistem pendingin dan pembuangan panas untuk menyalurkan panas yang dihasilkan dalam proses. Sistem pelumas. Sistem pelumas ini karena generator terdiri dari bagian yang bergerak pada mesinnya. Diperlukan pelumasan untuk memastikan daya tahan dan kelancaran operasi dalam jangka waktu yang lama. Charger baterai, yaitu pengoperasian genset dimulai dari tahap pengoperasian baterai, pengisian daya baterai, memastikan baterai generator diisi dengan voltase yang tepat. Panel kontrol. Panel kontrol ini merupakan penghubung antara pengguna generator dan generator itu sendiri. Tiap pabrikan memiliki berbagai fitur berbeda di panel kontrol unit mereka. Ruangan atau bingkai. Semua generator, baik portable atau stasioner, memiliki rumah atau ruangan tersendiri yang berfungsi sebagai bingkai. Idealnya, ruangan ini dibuat agar ramah lingkungan dan aman. Silakan dilanjut, Mas. Penggunaan motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang merupakan perangkat elektromekanis yang menggunakan interaksi medan magnet dan konduktor untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Di mana motor DC dirancang untuk dijalankan dari sumber daya arus searah DC. Sudah lebih dari 100 tahun motor DC brus disikat digunakan dalam industri serta aplikasi domestik. Dan di sini bisa dilihat ada contohnya, yaitu
permanen magnet. Cara gerak-gerak motor DC-nya yaitu ada N-pole, S-pole, dan 2 pole permanen magnet motor. Dan di sini juga ada 4 pole one field motor. Dan di sini juga bisa melihat juga ada simbol motor DC yaitu berbentuk M tengahnya. Dan di sini ada bentuk motor DC-nya. Untuk prinsip kerja motor DC, silakan Mas Ibnu untuk dilanjutkan. Baik, untuk prinsip kerja motor DC. Nah, komponen utama dari motor DC adalah winding atau lilitan. Terus ada magnet, rotor, brush, stator, dan sumber arus searah atau arus DC. Ketika armatur ditempatkan dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet, maka armatur diputar dengan menggunakan arus searah. Hal ini menghasilkan gaya mekanik dengan memanfaatkan putaran motor DC dengan banyak jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan. Untuk prinsip kerja motor listriknya, seperti di gambar samping, ketika armatur ditempatkan dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet, maka armatur diputar dengan menggunakan arus searah. Hal ini menghasilkan gaya mekanik. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan kekuatan ini untuk melakukan segala jenis pekerjaan tertentu yang kita inginkan. Untuk pada motor DC ini, seperti yang digambar, ketika arus listrik melewati kumparan dalam medan magnet, maka gaya magnet menghasilkan torsi yang menggerakkan motor DC. Dan arus listrik dipasok secara eksternal melalui komuter. Dan untuk yang paling bawahnya, pada gaya magnet, tegak lurus terhadap kedua medan magnet dan kawat. Untuk komponen motor DC-nya, komponen utama dari motor DC adalah winding atau lilitan, ada magnet, rotor, brush, stator, dan sumber arus searah atau arus DC. Next. Untuk jenis-jenis motor DC atau motor arus searah merupakan aktuator yang paling umum digunakan untuk menghasilkan gerakan terus-menerus di mana kecepatan putarannya dapat dengan mudah dikontrol. Hal inilah yang menjadikan motor DC sangat ideal untuk digunakan dalam aplikasi pengaturan kontrol kecepatan, kontrol tipe servo, dan atau posisi tuning. Motor DC terdiri dari 2 bagian penting, yaitu ada stator yang merupakan bagian diam dan rotor yang merupakan bagian yang berputar. Dari kedua bagian penting motor ini, hasilnya terdapat 3 jenis motor DC, yaitu yang pertama ada motor DC brush, yang kedua ada motor DC brushless, yang ketiga ada motor DC servo. Baik, untuk bagian motor DC brush atau sikat, silakan Mas Egi untuk dipresentasikan. Baik, terima kasih. Untuk motor DC brush, pada motor jenis ini, medan magnet dihasilkan dengan melewati arus melalui komutator dan singkat yang ada di dalam rotor. Dari senilaian sebuah motor brush, singkat tersebut terbuat dari karbon, di mana motor DC brush terbagi menjadi motor DC daya terpisah dan motor DC sumber daya sendiri. Bagian stator motor terdiri dari kumparan yang terhubung secara melingkar sedemikian rupa sehingga akan terbentuk kutub utara dan selatan. Pengaturan kumparan ini dapat dilakukan baik secara seri atau paralel. Dengan gulungan kumparan rotor akan menghasilkan motor DC. Kumparan seri
luka, dan motor DC kumparan shunt. Armatur atau bagian rotor dari motor DC terdiri dari komutator yang pada dasarnya adalah konduktor pembawaan arus yang terhubung di salah satu ujungnya ke segmen tembaga yang terrealisasi secara elektrik. Daya eksternal dapat dihubungkan ke komutator melalui singkat saat armatur berputar. Next. Ini adalah gambar magnet permanen. Motor dengan 2 kutub magnet permanen. Dan yang kedua kumparan stator. Motor dengan 4 kutub magnet permanen. Next. Motor DC Bruce. Jenis motor DC ini dikelompokkan berdasarkan sumbangan listrik lilitan jangkar dan lilitan medan. Dari berbagai sambungan tersebut klasifikasi penggolongan jenis motor yang baru. Berdasarkan pada pembangkitan medan magnet, motor DC Bruce dibagi menjadi 3 jenis utama motor DC, yaitu magnet terpisah, mandiri, dan permanen. Pada jenis motor tipe magnet permanen, magnet yang kuat digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan. Sedangkan pada jenis motor yang tereksitasi secara terpisah dan tereksitasi sendiri, sebuah elektromagnetik digunakan dalam tubuh stator. Adapun motor DC dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu motor DC shunt, motor DC seri, dan motor DC gabungan. Motor DC tipe kumparan kompon kemudian dibagi lagi menjadi kompon kumulatif dan kompon diferensial dengan tipe shunt panjang dan tipe shunt pendek di masing-masing motor DC kompon. Next. 2. Motor DC Bruce. Motor DC Bruce biasanya terdiri dari rotor magnet permanen dan stator lilitan coil. Dengan tersebut, maka penggunaan magnet permanen di rotor menghilangkan kebutuhan untuk singkat di bagian rotor. Oleh karena itu, berbeda dengan motor DC Bruce, tipe ini tidak mengandung singkat sehingga tidak ada kehausan karena jumlah panas yang dihasilkan kecil. Untuk gambarnya ini permanen magnet rotor, rotor encoder, electronical current coils. Next. Motor DC Bruce berukuran lebih kecil tapi lebih mahal daripada motor DC tipe Bruce konvensional karena jenis motor ini menggunakan sekelar hal event di stator untuk menghasilkan urutan rotasi medan stator yang diperlukan. Karena tidak ada singkat di motor, harus ada beberapa cara lain untuk mendeteksi posisi sudut rotor. Sensor Hall event digunakan untuk menghasilkan sinyal umpan balik yang diperlukan untuk mengontrol perangkat sinkonduktor. Motor DC Bruce lebih mahal daripada motor DC Brah dan lebih efisien daripada motor Bruce, tetapi memiliki keunggulan dalam hal karakteristik kecepatan.
yang lebih baik, lebih efisien, dan memiliki masa operasi atau penggunaan yang lebih lama dari jenis motor Bruce. Next. Baik, terima kasih Mas Egi atas penyampaiannya. Untuk kemudian ada jenis motor DC servo, yaitu motor DC servo adalah jenis motor DC kecil yang memiliki putaran berkecepatan tinggi, tapi torsinya tidak cukup untuk memindahkan beban apapun. Motor servo DC terdiri dari 4 bagian utama, yaitu motor DC normal, gearbox, sirkuit kontrol, dan unit sensor. Gearbox akan mengambil input kecepatan tinggi dan mengubahnya menjadi kecepatan yang lebih lambat namun lebih praktis. Unit sensor berperan sebagai potensiometer, sedangkan sirkuit kontrol adalah penguat detektor kesalahan. Di bawah ini adalah jenis konstruksi dari motor DC servo. Baik, berikut adalah daftar pustaka dari materi yang kami buat. Untuk kemudian silakan diajukan pertanyaan terkait materi ini. Sekian penyampaian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.